Time to focus on the things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body. Supplements that get you moving and keep you moving. That make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world. And you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang semua. Ketemu lagi dengan saya. Salam kenal Jessica dari Jakarta. Kalau misalnya teman-teman belum ada yang kenal, untuk malam ini saya akan membawakan topik empowerment berjudul How to Upscale Your Business. Sebentar saya akan sharing. Iya, harusnya udah kelihatan nih ya. Iya, oke. Di sini materi yang saya dapatkan ini memang saya juga belajar dari coach lain ya. Kemudian saya coba rangkum dan saya coba aplikasikan untuk saya sharing kepada teman-teman pada malam hari ini. Oke, di sini kita akan membahas pastinya bisnis kita di Tri ya, teman-teman ya, di Tri Indonesia gitu ya. Jadi ini sedikit cara atau tips and trick bagaimana sih caranya kita naikin nih gitu ya bisnis kita gitu loh. Pas banget kita udah mau akhir tahun ya, kita akan kick off harusnya di 2025 di awal tahun itu biasanya kita akan set target, kita akan challenge diri kita, apa yang kita mau capai di 2025. Nah, semoga apa yang saya sharing kepada teman-teman hari ini bisa kita aplikasikan untuk tahun depan ya. Oke, yang pertama, you can only go as far as you think you can go. Jadi teman-teman coba ya di rumah, dimanapun yang saat ini menonton berada, coba rentangkan tangan sepanjang-panjangnya. Sepanjang-panjangnya. Nah, teman-teman tuh berpikir kalau misalnya kita bisa lakukan sepanjang ini, ya itu adalah yang kita bisa lakukan. Ya, kadang-kadang manusia itu terbiasa apa ya, manja gitu loh mindsetnya. Jadi, aduh ditolak nih, ini bisnis bukan buat saya deh gitu. Oh, dikomplain nih, wah ini bisnis bukan buat saya deh. Kalau kayak gitu teman-teman, itu akan sulit buat kita menjalani setiap pekerjaan ataupun bisnis ya. Baik Jessica yang kerja juga dengan orang lain ya dan juga menjalani bisnis Tri ya, yang namanya penolakan, komplain, apa ya masalah itu setiap hari pasti ada teman-teman. Nggak ada tuh kerja tuh yang enak sekarepmu dewe gitu ya teman-teman bisa masuk pulang semua sesuka hati nggak ada teman-teman ya. Kalau misalnya kecuali memang perusahaan punya kita sendiri ya atau punya orang tua kita ya itu berbeda. Nah di sini yang aku suka ya dengan kalimat you can only go as far as you think you can go.
Jadi ketika kita sudah mau menyerah nih teman-teman ya, ketika kita udah satu titik kita merasa kayaknya, aduh capek gitu ya, kita rentangin tangan kita pikir, ini semuanya itu di mindset. Kalau misalnya kita pikir kita bisa selebar ini, kita bisa sejauh ini, kita sudah bisa menjalani 1 tahun lebih sampai detik ini, ya berarti kita bisa, bukan kita nggak bisa. Ya, nah, what people buy. Teman-teman tahu ya, di dalam kehidupan ini hukum jual beli itu yang terjadi. Mau jual produk, mau jual jasa, yang namanya eh, apa yang namanya selling proses hukum jual beli itu yang membuat ada perekonomian di dunia, teman-teman ya. Dan aku paling senang kemarin saya juga ada dengar gitu orang ngomong, teman-teman tahu nggak sih gitu loh, cara kita cari duit itu bagaimana sih katanya. Hanya buka mulut saja kita sudah bisa mendapatkan uang, teman-teman. Kalau kita tidak mau buka mulut, ya bagaimana uang itu bisa masuk? Maksudnya buka mulut adalah kita sharing, kita cerita, kita ajak makan, kita ajak ngopi, ya teman-teman seperti itu. Nah, what people buy. Sebenarnya kita tanya, apa sih yang orang-orang itu cari atau apa yang orang-orang itu beli? Story, ya. Customers, calon prospek mereka membeli cerita. Makanya kenapa teman-teman kalau misalnya yang sudah join di Tri dari udah ikut kita gitu ya, maksudnya kita kan udah bersama-sama dari bulan Juli gitu ya. Kalau saya sih dari bulan Juli. Kita selalu sharing mengenai testimoni ya, story. Story itu macam-macam teman-teman ya. Story itu kalau menurut Jessica, Jessica bisa bagi ya, story mengenai produk dan story mengenai bisnis. Hanya dua itu saja untuk story di Tri. Oke, story mengenai produk pastinya testimoni. Menggunakan ini saya bisa lebih baik, menggunakan ini saya bisa mengurus, atau saya menggunakan produk ini kulit saya lebih bagus. Dan Jessica selalu ingatkan teman-teman kita jangan overclaim ya, teman-teman kita adalah suplemen dan vitamin. Nah, tapi kalau buat Jessica sendiri, story yang selalu Jessica bawa atau Jessica gadang-gadang ya, itu adalah dari segi bisnis dan finansialnya. Karena betapa selama Jessica menjalani bisnis ini di Tri, itu sangat-sangat membantu kehidupan perekonomian saya dan suami. Bahkan saya bisa ajak suami saya pulang balik ke Indonesia yang tadinya kerjanya di luar negeri, teman-teman. Nah, dari situ kenapa sampai detik ini, bahkan mungkin sampai beberapa tahun ke depan, saya sih maunya berjanji dalam diri hati ya, dalam hati saya mau komit terus jalan ke depan. Baik saya serving the community, ataupun saya juga apa ya menjalankan itu dengan hati karena saya sudah terbantu di sini dan saya sudah bertemu banyak sekali orang-orang di Tri Internasional tuh yang very apa ya inspiring gitu teman-teman. Dan kalau misalnya ditanya Jessica mau nggak jadi salah satu dari mereka, oh mau sekali teman-teman gitu loh. Mungkin dengan kapabilitas saya ya gitu ya, dengan standar yang saya bisa penuhi gitu loh. Tapi that's the story yang kita bisa jual. Jadi kita story ini yang kita siapkan ya teman-teman. Kalau di Tri kita sebutnya 3 minute story. Nah, dari story dia akan bercabang teman-teman. Story itu tadi yang saya bilang, selain di Tri ya, story itu isinya apa sih? Bisa story produk, bisa story people, dan bisa story service. Yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan sales. Maksudnya apa? Produk pasti dong kita punya suplemen dan serum saat ini yang mananya juga kita akan kedatangan 2 produk baru yang belum di launching ya teman-teman, stay tune. Nanti kita akan launching di Hong Kong, kita akan bagikan, kita akan sharing. People, siapa nih orang-orang yang sudah ada di dalam Tri teman-teman? Banyak sekali loh orang-orang yang menurut saya luar biasa amazing, mungkin inspiring, yang kok kalau kita pikir-pikir ya teman-teman, ngapain ya mereka tuh jalanin bisnis? Orang kan skeptis ya, kadang-kadang berpikir apa ini bisnis MLM lah gitu ya, buat buat orang yang inilah, buat orang susah lah ya gitu ya bisnis ini. Loh, nggak salah loh. Saya ketika saya masuk Tris saya lihat nyaris 70% itu semua orang yang sangat sukses dan bahkan berasal dari keluarga yang wealthy. Tapi teman lagi, sorry, teman-teman, kita kerja itu nggak harus semata-mata nomor satu selalu demi uang, benar? Ya, karena ada orang yang mau merasa di appreciate,
atau dia juga mau berguna gitu teman-teman untuk mungkin untuk saudaranya, untuk teman-temannya, dia mau merasa kita bisa membantu. Itu perasaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, loh, teman-teman. Kalau kita bisa bantu teman kita atau saudara kita untuk bisa sehat atau bisa bisnisnya lebih baik, wah itu happy-nya nggak bisa dibandingkan dengan uang, gitu ya. Tapi istilahnya kita menabur kebaikan untuk surga gitu ya. Kemudian service gitu loh. Di sini di Tri ini kita ada service apa? Kita sudah ada kantor ya. Kita ada CS yang luar biasa baik dari Indonesia ataupun dari Southeast Asia itu untuk yang bisa membantu kita 24/7, 24 hours 7 days ya, walaupun nggak dibales kalau udah malam tapi pagi pasti akan dibales. Terus teman-teman juga kita juga bisa jual service dari mana? Dari leaders gitu. Leaders yang menyediakan waktu untuk table talk rutin, untuk webinar seperti ini, kita bikin sistem gitu kan ya teman-teman setiap hari Senin untuk presentasi untuk calon prospek, kemudian kita empowerment hari ini untuk menyemangati member, kita juga ada Wednesday, Wellness Wednesday yang dibawakan oleh dokter-dokter, it's part of service teman-teman. Nah, pastinya berujung-ujungnya itu menjadi sales. Ya, what story people share? Apa yang cerita yang orang-orang itu bagikan? Yang pertama pasti excellent product. Jessica, kalau produknya tidak excellent, tidak akan mau teman-teman ya. Karena saya sendiri juga bukan peminum suplemen, saya bukan orang yang suka bergantung dengan vitamin atau suplemen gitu loh. Tapi ketika saya mendalami, ketika saya awal-awal dengerin gitu ya, dan saya dengerin Dokter Dan datang ke Indonesia, saya dengerin Kim, Samson, Ibu Jenny saat itu ya. Saya mendengarkan kayak, wow, Ariga gitu. Produk kita ini bukan produk kaleng-kaleng, teman-teman. Ya, saya yakin kok teman-teman di sini yang hadir pada malam hari ini yang mendengarkan saya, 9 dari 10 orang pasti setuju kalau produk kita ini adalah produk yang excellent. Kenapa? Karena penyerapannya sangat tinggi, teknologinya sangat bagus, bahan-bahannya natural. Itu adalah yang kita cari saat selama ini, teman-teman. Ya, percuma produk bagus tapi high chemical atau bisa menyebabkan efek samping yang tidak baik gitu ya. Dan mungkin harganya tidak semahal kita tapi efeknya jangka panjangnya kurang bagus. Itu udah nggak dicari teman-teman ya. Nah, excellent product kita punya high quality product. Kemudian yang kedua adalah supply ya. Supply di sekitar 6 bulan pertama mungkin namanya perusahaan baby ya teman-teman harus maklum, nggak ada perusahaan bangun berdiri udah langsung lari gitu, nggak ada. Semua baby lahir merangkak dulu, jalan pelan-pelan ya, makan bubur, makan nasi. Nah sama, mungkin awal-awal di Tri supply-nya itu masih terbatas. Kemudian sudah mulai enak, sekarang untuk visa juga kita ada keterbatasan karena apa? Bukan karena perusahaannya yang salah teman-teman ya, tapi memang kita peminat terlalu banyak ya, sedangkan produk yang disuplai itu juga terbatas gitu loh. Jadi ada sedikit kendala gitu. Tapi bukan berarti itu tidak ada solusinya. Nah, yang ketiga adalah presentation. Presentation baik dalam hal packaging, baik dalam hal bagaimana kita sebagai member mempresentasikan produk kita kepada calon prospek itu yang bisa kita share. Kemudian, apalagi nih story yang orang biasanya share? Excellent service gitu ya. Di sini kita ada standardization gitu loh, dalam arti kata service maksudnya kita ini saya ngomong ini dari Tri Indonesia ya teman-teman ya. Kita sebenarnya punya satu standar lah gitu loh. Kita table talk-nya seperti apa, materi yang disediakan kita sudah disiapkan gitu ya, materi yang dibawakan setiap hari Senin itu atau ketika teman-teman table talk itu juga sudah disediakan. That means standardization, ada standarnya ya. Kita ada sistem sama teman-teman. Apa yang orang di Amerika presentasikan dengan di Indonesia, dengan di Korea, Malaysia, Jepang, Singapura sama, standar namanya. Website kita sama, ya. Harga sama teman-teman, hanya cuma bedanya rate, semua pakai US. Nah, jadi itu termasuk salah satu dari excellent service. Yang kedua, personalization. Service kita bagaimana kita treat kita punya member ya
Ya kalau di sini kita sudah ngomongin per grup-grup ya, grouping. Kita ada personalization gitu. Bagaimana caranya kita service tim kita, member kita, itu juga bisa masuk ke excellent service. Nah, yang ketiga adalah solution. Di mana-mana teman-teman yang namanya excellent service, ketika kita ada satu problem, kita bisa find a solution dari setiap problem tersebut. Karena menurut saya tidak ada problem yang tidak ada solusinya. Tapi lebih baik problem itu dibicarakan dengan baik-baik pastinya ya teman-teman. Karena kan di sini semua menjalankan kita sama-sama lah. Produk kita bayar sama ya kan. Kita juga bekerja bersama-sama. Kenapa? Maksudnya jangan marah-marah gitu loh. Kita ngomong ya baik-baik aja gitu. Kita pasti akan menemukan solusi dengan kepala dingin. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, what story people share adalah excellent people. Ya, excellent people itu siapa? Ya kita semua yang ada di sini, gitu loh. Dari member 001 di Indonesia, baik dari member terakhir di Indonesia, baik dari orang-orang yang mungkin wow di Indonesia ataupun dimanapun member kita ya kita. Nah, untuk caranya kita menjadi excellent people apa yang pertama? Appearance. Ini sebenarnya very basic teman-teman. Tapi kadang mungkin di sini Jessica cuma sharing dan mengingatkan gitu ya. Penampilan teman-teman. Ya, sekarang gini, kita kita jual suplemen nih. Kita jual masa kita kita bukan jual ya, sorry. Saya bukan bukan sales suplemen gitu ya, tapi produk kita yang kita mau tawarkan itu kita mau orang pakai adalah suplemen. Yang mana menunjang kesehatan, kecantikan gitu ya teman-teman. Tapi kitanya apa ya? Kurang berdandan gitu. Out-outan lah bahasa orang dulu gitu ya. Kayaknya kurang kurang keren. Bagaimana kita bisa membuat orang percaya dengan produk atau dengan story yang kita mau jual. Minimal rapi lah ya. Nah, ini juga ini basic lah di mana-mana, teman-teman, di dunia bisnis manapun. Appearance itu first impression, itu last forever. Ya. Kalau misalnya kita, teman-teman, kita pakai semua produk Catri, saya yakin rambutnya lebat, ya, kulitnya mulus, ya dong, badan langsing singsetan lah seenggaknya, gitu kan. Terus pinter dong, pastilah bright ya kan, minumnya Vitalite, otaknya cemerlang. Kulit udah mulai glowing-glowing, pakai visas ya kan, kelihatan awet muda. Udah cuma tinggal pakai baju rapi, pakai lipstick, rambut blow sebentar, keluar. Orang udah percaya, oh iya, produk yang dia jual bagus, penampilannya bagus. Ya, benar ya teman-teman ya, agree ya. Gitu. Kita nggak perlu cantik sekali kayak artis Korea, teman-teman. Tapi kelihatan ketika kita menggunakan produknya benar-benar semuanya. Nah, ini yang menjadi tricky. Kadang-kadang orang join, dia hanya mau menjual produk, tapi tidak mau mencobanya. Bagaimana teman-teman bisa share? Misalnya, iya nih gue katanya Vitalite bagus nih buat otak. Katanya kolagen bisa bikin rambut kita lebat. Terus orang tanya, lah kok lu botak? Lah kok lu rambutnya rontok? Gue nggak pakai, ya kan? Yang pakai dia. Lah, itu udah biasa itu tetep udah orang udah langsung nggak percaya sama kalian karena yang dikasih lihat oleh orang-orang seperti itu adalah seorang sales. Kita kan bukan sales, teman-teman. Kita adalah BA gitu. Kita adalah brand ambassador. Which is kita ya memang wajib, bukan wajib ya. Kalau cocok teman-teman menggunakan produknya. Nah dari situ juga ketika kita memakai produknya kita merasa oh iya ya badan aku lebih sehat ya. Oh iya ya muka tuh lebih glowing ya. Kayaknya lebih kencang gitu ya. Nggak perlu botox, nggak perlu apa. Kita ketika ngomong sama orang, PD-nya itu meningkat 100%, kalau bisa 150%. Oh iyalah, gue pakai lu lihat dong rambut gue ya kan. Oh iya gue pakai lu lihat dong nih, kantong mata mana ada. Ngomong begitu orang udah percaya. Dari situ kita baru bisa masuk lagi responsif. Nah, kita menjadi orang-orang atau member-member itu yang responsif. Janganlah teman-teman ya, ketika kita mau closingin dia, kita on 24 jam. Ci, oh iya Ci, apa kabar? Iya, langsung balas. Janganlah ketika dia udah join atau dia komplain, Ci, archive dulu gue nggak mau baca ya kan 1 jam lagi deh gue pusing. Jangan kayak gitu teman-teman, itu di mana-mana ya, mau di tri mau di pekerjaan manapun, jangan menjadi orang seperti itu kecuali memang benar-benar kita sibuk ya. Tapi kalau memang kita baca gitu ya, kita lagi lihat ya kita balas gitu, iya ada yang bisa dibantu kok Cici, Bapak Ibu ya,
Oke, kalau memang kita bisa bantu, bantu sebisa kita. Kalau kita nggak bisa bantu, kita kan ada yang lain. Kita ada support system yang lain yang bisa membantu kalian. Apakah itu leader kalian, partner kalian, apakah itu CS, apakah itu GM kita. Di sini luar biasa loh teman-teman. Di Tri itu menurut saya ya, wah, community-nya sih very very positif. Dia sangat suportif kita gitu loh teman-teman. Yang penting kitanya juga memberikan karakter dan pembawaan orang yang suportif juga gitu loh. Kita akan respon kok. Kita selalu respon. Kita di sini bahkan dari grup manapun kita respon, kita bantu. Jawab, tanya sebisa siapa lebih expert di bidang itu ya. Mungkin kalau nanya soal kesehatan sama Jessica, Jessica juga udah baca juga nggak berani jawab ya, bukan di archive. Cuman daripada nanti salah ya kan, saya jurusan juga bukan jurusan kedokteran gitu ya. Jadi kadang gitu ya, saya biarkan teman-teman dokter atau practitioner kesehatan yang menjawab. Nah, yang terakhir adalah care. Ya, teman-teman, kenapa banyak sekali saya dengar gitu ya, misalnya dari beberapa sharing atau saya ketemu sama banyak member di kantor ataupun saya dengar dari webinar, dari sharing orang gitu ya. Mereka suka ada di komunitas kita. Kenapa? Karena membernya itu semuanya kebanyakan care. Ya, kita care each other. Care itu nggak hanya semata-mata dari segi pekerjaan, teman-teman. Kita care dari segi as a friend, ya kan? Misalnya kalau kita ketemu makan-makan, kita ngobrol. Mungkin yang kemarin teman-teman pergi ke Barcelona, yang kapan hari kita mereka pergi ke Korea gitu ya. Kita pergi kemana? Ke Malaysia. Ini dan care ini bukan hanya di Indonesia ya, tapi saya ngomong ini secara global teman-teman gitu ya. Ketika saya ke Malaysia, betapa saya disambut gitu kan. Atau partner saya ke Hong Kong, diajak diskusi bersama-sama. Jadi care ini adalah core dari kita gitu loh, dari kita as a member gitu. Cobalah kita untuk bisa dapat 3 dari poin excellent people ini. Nah, ini adalah story yang kita bisa bagikan kepada calon-calon prospek yang saya yakin teman-teman pasti tertarik gitu untuk bergabung bersama kita. Storytelling is the best marketing, agree ya. Di setiap apapun, karena kebetulan saya di retail ya teman-teman ya. Storytelling itu very best marketing gitu loh. Baik di retail, di bank, di finance gitu ya. Semua itu dari cerita, nggak usah jauh-jauh, sosial media. Ya kan? Teman-teman bikin reels, teman-teman bikin story, paling gampang bikin apa itu ya? Storytelling aja gitu kan. Oh iya, begini begini begini, suami saya begini, jual kesedihan. Kalau misalnya di sosial media, wah laku teman-teman. Followersnya naik ya kan? Jual kesedihan. Tapi itu benar ya. Ini adalah kenyataan, storytelling is the best marketing. Nah, kita as a member ya kita harus juga memiliki karakter yang agile ya. Mungkin ini kata-kata yang kata agile ini mungkin kita jarang dengar ya. Ini artinya lincah atau satset kita nih semua di sini ya, termasuk Jessica gitu. Jessica terus belajar untuk menjadi karakter orang yang agile. Maksudnya apa? Agile ini hanya punya 2 poin ya. Yang pertama mindset, memiliki mindset yang positif. Ya, kalau kita bawaannya negatif mulu, ada masalah tuh kan? Ya, ada masalah bener kan? Ada masalah tuh kan? Saya bilang juga apa? Selalu bawa negativity. Waduh, mabok ya. Itu untuk orang-orang seperti saya yang hanya mau berpikiran positif, biasanya saya akan cut teman-teman ya. Saya kalau yang terlalu bawa bawa ke negatif, saya udah nggak ada waktu teman-teman ya. Karena saya mau isi hari-hari saya itu dengan positif gitu. Saya mau menyebar positivity dan saya juga mau menjalankan bisnis saya dengan positive mindset. Yang kedua adalah habits, yaitu kebiasaan. Oke, 3 point of agile ya. Yang pertama adalah identify the problem as an opportunity. Ini yang tadi Jessica sharing. Kalau teman-teman kita di dalam bisnis menemukan satu problem, 1, 2, 3 problem, instead of kita jadikan itu bom atau kita lempar itu ke tree gitu. Kenapa kita tidak menjadikan itu sebagai opportunity? Ya. Contohnya apa Jessica? Oke, saya kasih contoh mungkin nggak usah terlalu banyak ya. Contohnya misalnya, let's say kita ada event di satu kota ya. Ini saya juga eh,
baru dapat kemarin nih dari kota terakhir saya dan saya merasa benar juga ya. Ini member sangat positif dan memberikan saya pemikiran yang baik gitu. Datang ke satu kota gitu kan. Kemudian ekspektasi kita karena biasanya kita selalu rame terus, selalu pasti di atas 150 selalu banyak. Nah, hari itu mungkin nggak sebanyak itu gitu loh. Nah, kalau misalnya kita memiliki pemikiran, wah, Tri udah nggak laku nih gitu lah. Susah, teman-teman. Tapi kenapa kita tidak melihat itu dari point of view sebagai opportunity? Oh, berarti di kota itu baru sedikit nih yang mengetahui mengenai Tri dan kita masih bisa grab. Sorry. Maaf. Wah, sorry teman-teman, saking excited ya saya. Ya, kenapa kita tidak melihat itu sebagai opportunity? Wah, berarti di kota itu yang baru mengetahui Tri itu belum banyak. Ya, berarti saya masih bisa grab sangat banyak untuk bisa menjadi under my team. Oke. Atau kalau misalnya kita melihat marketplace, ya itu adalah problem yang bukan forever ya, yang mungkin itu akan kita hadapin teman-teman yang cukup dalam waktu kurun lumayan lama gitu loh. Daripada kita melihat itu sebagai problem, ya kita melihat itu sebagai opportunity, kita edukasi gitu loh. Atau kita opportunity adalah kita menyaring. Kalau memang that our calon prospect lebih memilih membeli dari marketplace yang istilahnya nggak mau pusing atau nggak peduli itu barang asli atau tidak gitu ya. Kemudian maunya yang serba murah. Mungkin dia bukan partner yang tepat untuk kita menjalankan bisnis ini gitu loh. Karena kita di satu komunitas, kita mau menjalankan bisnis dengan orang yang satu visi dan satu misi. Pasti dong, supaya kita bisa sama-sama membangun dan membesarkan Tri. Follow through ya, yang ketiga. Yes, kita follow through, kita mengikuti sistem, kita mengikuti oke, hari ini ada event di sini. Kalau memang kita bisa ya kita ikut teman-teman ya. Kalau misalnya yang terakhir kita akan ada year end gathering. Ya, kita mau reconnect lagi bersama-sama member-member yang ada di Jakarta. Kalau memang teman-teman bisa pada hari itu tanggal 8 Desember ikut gitu loh. Kita connect lagi, kita bakar lagi. Teman-teman ya, untuk menjaga dinamo dalam diri sendiri itu jaga sendiri nggak akan bisa. Selalu nggak mungkin lah. Kita sendiri itu manusia itu lemah ya. Tapi kalau kita bersama-sama teman-teman ya, kita sama-sama saling menyemangati, kita sama-sama saling sharing, pasti kita akan kuat. Nah, ya, yang ketiga, do both creatively within a short period of time. Nah, dengan what happened recently gitu ya, masing-masing kita harus berpikir apa nih yang kita bisa lakukan secara kreatif gitu loh dalam jangka waktu mungkin yang terdekat, let's say November Desember, let's say sekarang Black Friday atau nanti kita mau launching produk baru, itu kita sudah cepat-cepat pikirin kita mau bikin apa ya, something that kreatif untuk kita ngebus gitu loh, ngebus kita punya penjualan. Oke, ada tiga ya primary obstacles of fast teamwork. Ada tiga masalah nih yang biasanya terjadi di dalam satu teamwork. Oke, yang pertama adalah bad communication. Ya, kadang-kadang maksudnya saya begini, dia nerimanya begitu. Maksudnya saya baik, dia nerimanya nggak baik. Ini bad communication. Ini kalau bisa diselesaikan. Ya, antar tim, antar member inside one team, antar negara, antar kota, bad communication is no-no ya teman-teman. Jadi usahakan kalau rasa kita ada masalah dengan si A, si B, si C, ya kita coba selesaikan ya. Diusahakan ya, kalau bisa gitu ya. Kalau nggak bisa ya, saya juga siapa sih bisa maksa gitu ya. Yang kedua, procrastination, penundaan, tarsok. Mau ngontek hari ini 2 orang. Eh, males besok deh. Mau prospek dia 2 orang hari ini. Ya, anak keburu pulang sekolah, ngurusin makan.
tarsok. Nah, ini penundaan ini ya yang membuat tim yang harusnya jalannya cepat jadi lama, teman-teman ya. Penundaan dalam hal apapun, baik dalam prospek, baik dalam ikutin sistem. Nah, itu juga termasuk di penundaan. Skill gap ya. Kalau Jessica sadari gitu ya, di sini di network kita ini mungkin saya yakin semua orang itu bisa presentasi. Itu saya yakin. 99%. Kalau memang belum ada rasa percaya diri, it's okay. Teman-teman kita bisa namanya practice ya. Atau hukum kepepet. Kalau udah kepepet kita pasti bisa. Kadang kita suka mengandalkan orang karena itu the easiest way. Kita punya leader, oke. Sis, bro, ketemuin ya calon prospekku gini. Ya kalau memang leadernya bisa, kita more than happy to help gitu loh. Kita tuh seneng banget. Sekarang kalau bisa kasih kita teman-teman sebanyak-banyaknya gitu kan calon prospek, kita sangat-sangat happy gitu. Tapi lebih baik ketika your leader mempresentasikan, kamu absorb ilmunya gitu loh. Kalian menyerap ilmunya, mendengarkan. Setiap orang sharing berbeda-beda, itu sudah pasti. Tapi kalau misalnya kita lakukan dari hati, pasti nyampainya tetap kok. Ada yang bisa nyampe ke calon prospek itu ya. Nah, ini ada skill gap. Nah, gimana caranya untuk kita bisa go through that skill gap gitu ya. Even sorry ya, kalau saya compare Indo sama US, jauh skillnya juga jauh, teman-teman ya. Jauh bener deh. Sejauh itu gitu loh. Saya juga nggak pedenya kok gitu, tapi saya mau belajar. Nah, yang saya lakukan apa? Kalau ada empowerment setiap Selasa di US, kalau saya nggak bisa dengerin pagi, saya akan re-watch gitu loh di malam. Ya, ketika saya udah nggak ngapa-ngapain, saya dengerin pakai hati, kemudian saya coba praktekkan. Nah, itu adalah cara supaya kita mengisi skill gap tersebut, ya. Oke, terakhir ya teman-teman, how to create an advocate gitu. Maksudnya kita ini semua member adalah advokat gitu loh. Kita yang memberikan masukan-masukan gitu ya kepada magic words gitu loh kepada calon prospek. Ini saya rangkum ya. Berarti dengan ketika kita sudah menjadi member, kita sudah memutuskan untuk bergabung di Tri, which is kita sudah menjadi BA. BA dalam kurung adalah advokat. Nah, advokat ini dengan kita bisa menjadi excellent people, yang kita jual excellent product, yang kita berikan excellent service. Sudah pasti happy customer ya. Nah, kalau happy customer, dia enjoy dengan produk kita, dia enjoy dengan komunitas kita, dia enjoy dengan service kita, akan sangat mungkin dia juga menjalankan bisnis ini seperti kita. Konsistensi is the key, teman-teman. Ya, di sini konsisten. Cukup kuncinya satu, konsisten. Ya, jangan on off gitu ya. Oke, konsisten. Mungkin jalannya nggak lari maraton all the time, enggak. Tapi teman-teman selalu plug in ke dalam sistem kita Tri Indonesia ini. Oke. Consistency is what transforms average into excellence. Ya, be consistent. Ini yang selalu kita sampaikan gitu ya ke our member gitu ya, ke our network gitu ya. Pokoknya gitu loh, kalau selama kita masih konsisten, kita ikutin terus gitu ya, Tri ini kemana, bawa kita kemana. Percayalah gitu loh. Ini akan mengubah dari yang tadinya biasa-biasa saja akan menjadi excellence. Tapi itu semua ya balik lagi teman-teman, tergantung dari diri kita ya, dari mindset dan tergantung dari diri kita. Oke teman-teman, sekian ya. Hari ini sudah berakhir sharing dari Jessica. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, terutama untuk menyemangati teman-teman semua. Thank you waktunya ya, sampai berjumpa lain waktu. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products.
3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for 3.